Saat hujan, kita sering mencium bau khas tanah yang basah. Ternyata, bau ini merupakan bau ozon, molekul yang melindungi bumi dari sinar matahari. Kids, siapa yang pernah melihat petir? Biasanya, petir dianggap berbahaya dan menakutkan terutama saat hujan deras terjadi. Petir memiliki energi listrik yang sangat besar sehingga bisa menghancurkan objek yang disambarnya dengan mudah. Tapi, di balik itu semua, petir ternyata memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia di bumi. Apa saja ya manfaat petir? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Membantu pertumbuhan tanaman. Tanaman membutuhkan nitrogen agar dapat tumbuh. Nitrogen tersedia di atmosfer tapi enggak dalam bentuk yang bisa digunakan langsung oleh tanaman. Berdasarkan The Weather Guys, energi listrik petir dapat memutus ikatan nitrogen di atmosfer dan membentuk nitrogen oksida. Nitrogen oksida inilah yang dapat larut dalam air menjadi asam nitrat. Kemudian akan terbawa air hujan dan turun ke permukaan bumi. Asam nitrat merupakan salah satu molekul yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dengan subur. Membentuk ozon. Saat hujan, kita sering mencium bau khas tanah yang basah. Ternyata, bau ini merupakan bau ozon, molekul yang melindungi bumi dari sinar matahari. Saat petir menyambar, panas dari petir memisahkan molekul-molekul oksigen dan nitrogen di atmosfer dan membentuk zat ozon. Membersihkan lantai hutan. Petir secara alami menyambar hutan, menyulut api, dan menyebabkan kebakaran hutan. Kebakaran hutan secara alami enggak merugikan dan justru menguntungkan. Api akan membersihkan lantai hutan dari tanaman dan hewan yang mati, memberikan ruang bagi organisme baru untuk tumbuh dan berkembang. Tanpa adanya kebakaran alami karena petir, hutan enggak bisa tumbuh subur dan hanya dipenuhi oleh sisa-sisa organisme yang telah mati. Nah, ternyata petir juga memiliki manfaat yang berguna bagi manusia. Sekarang, kita cari tahu tentang proses terbentuknya pelangi yuk. Pelangi yang muncul di langit selalu menarik perhatian karena keindahannya. Tak jarang sejumlah orang akan mengabadikan keindahan pelangi menggunakan ponsel. Ini karena pelangi nggak bisa bertahan lama dan akan segera hilang dengan segera. Umumnya pelangi akan muncul setelah hujan selesai. Pelangi nggak bisa muncul begitu saja. Ada proses dan sejumlah faktor-faktor yang membentuk pelangi. Lantas, bagaimana proses terbentuknya pelangi? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Syarat terbentuknya pelangi. Pelangi memang dikenal muncul setelah hujan, namun sebenarnya pelangi terbentuk bukan hanya karena hujan. Ada sejumlah faktor agar pelangi bisa terbentuk dengan indah. Faktor yang pertama yaitu cahaya matahari yang nggak boleh terhalang oleh awan atau penghalang lainnya. Selain itu, posisi matahari harus lebih rendah. Jika posisi sama dengan garis horizon, maka matahari memerlukan 42 derajat agar pelangi terbentuk. Umumnya pelangi akan selalu muncul dari sisi langit yang berlawanan dengan matahari. Ketika kita melihat posisi pelangi di depan, maka posisi matahari ada di belakang. Begitu juga sebaliknya. Selain itu, udara dalam langit atau awan harus mengandung banyak air setelah hujan. Pelangi nggak selalu muncul ketika hujan saja, karena bisa juga terbentuk di air terjun atau di pantai dekat tebing dengan ombak besar. Proses terbentuknya pelangi. Pelangi merupakan fenomena alam yang berupa proses optik. Proses terbukanya pelangi akan melibatkan matahari yang memiliki 3 tahap, yaitu refleksi, dispersi, dan refraksi.
Tahap refleksi saat dimana butiran air di udara berfungsi sebagai cermin kecil ketika matahari mengenai butiran tersebut. Ketika hujan, udara memiliki banyak butiran air yang membentuk menyerupai tirai. Masing-masing butiran akan memantulkan cahaya matahari yang datang. Tahap dispersi merupakan cahaya yang memantul akan diurai sehingga memiliki warna beragam. Umumnya cahaya matahari memiliki warna putih. Saat cahaya mengenai matahari akan dipantulkan oleh butiran air. Cahaya yang dipantulkan akan terdispersi sehingga memiliki warna-warni yang kita sebut pelangi. Nah, kids, itulah proses terbentuknya pelangi. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!